Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pengantar manajemen akan menjabarkan hasil analisis dasar-dasar perilaku dan motivasi pada Departemen Public Relation ASA IPB. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 9 terdiri atas Alfikri Mulariano, Anissa Fitriani, Aurelia Widianova, Dela Suci Rahmawati, dan Fatimah Zahra. Berdasarkan prinsip dasar sifat manusia, tentu karakteristik anggota Departemen Public Relation juga beragam macamnya. Pada 3 sikap terpopuler pada sistem organisasi, di Departemen Public Relation memiliki kondisi seperti berikut. Yang pertama, pada kepuasan kerja. ASA merupakan organisasi non-profit, sehingga kompensasinya berbentuk penghargaan berupa berjalannya proker dengan baik. Yang kedua, keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja pada divisi PR sangat baik, karena setiap anggota memahami job desk dan partisipasinya masing-masing, serta aktif dalam berdiskusi ketika forum PR. Yang ketiga, komitmen pada organisasi. Tingkat komitmen anggota divisi PR cenderung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kehadiran anggota divisi pada setiap rapat serta kegiatan PR. Next. Kepribadian. Kepribadian merupakan perangkat atribut psikologis yang relatif tetap yang membedakan antara pribadi seorang dan tentunya berpengaruh pada perilaku individu dalam berorganisasi. Ketujuh anggota divisi PR tersebut memiliki tipe kepribadian MBTI yang berbeda-beda. Namun dapat disimpulkan bahwa ketujuh anggota memiliki sifat yang cenderung percaya diri, mudah bergaul, kooperatif, mampu berkomunikasi dengan baik, perfeksionis, terbuka, responsif, tenang, dan bertanggung jawab akan perannya masing-masing. Lalu persepsi. Public relation dominan dengan aktivitas berupa pengembangan skill komunikasi dan membangun relasi dengan berbagai pihak. Banyak kegiatan yang menuntut anggotanya untuk berbicara di depan umum, menjalin sebuah kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar organisasi, dan akan bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan untuk diajak berdialog. Selanjutnya mengenai pembelajaran. Pembelajaran yang bisa didapatkan oleh para anggota Departemen Public Relation antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberanian mengutarakan pendapat. Kedua, keberanian berbicara di depan umum. Tiga, memperoleh pengetahuan mengenai cara menjalin relasi secara formal maupun semi-formal. Keempat, memperoleh pengetahuan mengenai cara bernegosiasi. 5. Tata cara berpenampilan, berkomunikasi, dan berbicara di depan umum. 7. Belajar bagaimana cara membangun sebuah reputasi dan image yang positif. Next. Selanjutnya yaitu mengenai perilaku kelompok. Departemen Public Relation ini termasuk ke dalam kelompok formal, karena Departemen Public Relation merupakan salah satu departemen yang merupakan bagian dari himpunan profesi ASA FMIPA IPB. Di dalam Departemen Public Relation ini terdapat semacam susunan organisasi berupa kepala departemen, sekretaris departemen, bendahara departemen, dan anggota-anggota yang masing-masing melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk penugasan kerja secara formal. Next. Yang selanjutnya yaitu norma. Yang pertama, norma kinerja. Anggota public relation dituntut untuk profesional dalam bekerja serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kesuksesan dalam berjalannya proker sangat diharapkan. Yang kedua, norma pengaturan sosial. Anggota public relation saling bekerja sama baik di dalam maupun di luar organisasi, terlepas dari job desk yang mereka dapatkan. Yang ketiga, norma penampilan. Saat rapat maupun saat menjalankan proker, anggota public relation diharuskan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang keempat, norma alokasi sumber daya. Departemen Public Relation membagi tugas dalam proker sesuai dengan kemampuan anggotanya. Mereka juga saling membantu satu sama lain. Next.
Selanjutnya ada peran dalam Departemen Public Relations. Peran dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada identitas peran. Departemen Public Relations ASA IPB membangun relasi dan kerjasama antara ASA dengan pihak luar. Lalu yang kedua ada persepsi peran, di mana anggota Departemen Public Relations dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan pihak lain. Lalu yang ketiga ada ekspektasi peran, di mana anggota Departemen Public Relations mempunyai kemampuan public speaking serta kemampuan berkomunikasi yang sangat handal dengan pihak lain. Yang terakhir ada konflik peran, yang merupakan situasi di mana terdapat perbedaan antara persepsi serta ekspektasi peran dari Departemen Public Relations di mata seorang individu. Selanjutnya ada teori pembentukan tim. Departemen Public Relations dibentuk bersamaan dengan dibentuknya Himpunan Profesi Aktuaria. Pendaftaran anggota dibuka melalui open recruitment dan anggota yang lolos diumumkan beberapa hari setelahnya. Anggota-anggota Public Relations terdiri dari mahasiswa aktuaria IPB yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun relasi dan kerjasama antara ASA dengan pihak luar seperti institusi atau IPB, pemerintahan, alumni, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Melalui Departemen Public Relations, ASA dapat dikenal sebagai himpunan profesi yang kompeten. Nah, teori pembentukan tim dari Departemen Public Relations ini sesuai dengan teori kedekatan atau propinquity, di mana arti dari teori ini adalah bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain karena kedekatan ruang dan daerah. Lalu selanjutnya ada konflik. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Departemen Public Relations antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah molor dari timeline project. Dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan diskusi ulang untuk menganalisis penyebabnya, serta menjalankan plan B. Lalu yang kedua, kurang akrab di awal pertemuan karena terdapat perbedaan tingkat antar anggota. Dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pertemuan rutin dan sesi non-formal untuk saling terbuka satu sama lain, sehingga bisa lebih mengenal dan mendekatkan antar anggota meskipun secara virtual. Baik, selanjutnya motivasi. Di dalam PR ASA IPB, kita mengambil studi kasus menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi. Next. Yang pertama, yang pertama itu ada proses motivasi. Jadi proses-proses motivasi itu yang pertama kebutuhan yang tak terpuaskan, yaitu digambarkan dengan kerjasama dengan perusahaan asuransi. Lalu ada tekanan yang digambarkan dengan kegiatan dan program kerja butuh kerjasama dengan perusahaan asuransi. Selanjutnya dorongan yang digambarkan dengan sebagai himpro yang baru dengan adanya kerjasama dengan perusahaan asuransi menjadi referensi dan sumber daya pendukung menjalankan kegiatan. Selanjutnya perilaku mencari yang digambarkan dengan melakukan pendekatan dengan beberapa perusahaan asuransi. Lalu kebutuhan terpuaskan, yang digambarkan dengan diperolehnya kerjasama dengan perusahaan asuransi. Dan yang terakhir ialah berkurangnya tekanan, yaitu digambarkan dengan kegiatan berjalan lancar dengan bantuan kerjasama perusahaan asuransi melalui referensi dan sumber daya pendukung. Next. Komponen pembentuk motivasi itu ada 3. Yang pertama arah, intensitas, dan ketekunan. Yang pertama ada arah, yaitu memilih kerjasama dengan perusahaan asuransi yang sevisi dengan tujuan Himpro ASA IPB. Yang kedua, intensitas. Ketika sevisi lebih mudah untuk merumuskan kegiatan yang akan dikolaborasikan bersama. Dan yang terakhir ialah ketekunan, yaitu kegiatan berjalan secara lancar dan berkelanjutan serta bermanfaat bagi kedua belah pihak. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan teori-teori yang telah dikembangkan oleh para ahli dengan studi kasus PR ASA, yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi. Yang pertama, ada teori awal motivasi. Teori yang dikembangkan yaitu ada 3. Yang pertama itu ada hierarki kebutuhan. Pada dasarnya, semua organisasi lebih untuk mengutamakan memenuhi kebutuhan mendasar,
dibandingkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sini dilihat kalau dari sisi PR ASA, kebutuhan mendasarnya yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penambah referensi dan menambah sumber daya pendukung. Teori yang kedua yaitu teori X dan Y dari McGregor. Sini terlihat kalau PR ASA IPB atau ASA keseluruhan itu mencakup untuk pekerja teori yang Y, karena organisasi bersifat non-profit yang bergerak secara alami dan cenderung inovatif. Dan teori yang ketiga yaitu teori dua faktor Hesberg. Di sini dibagi dua, yaitu yang pertama ada faktor hygiene yang mempengaruhi ketidakpuasan kerja. Bagi-bagiannya ada yang pertama kualitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas ASA IPB. Bayaran, di sini kita tidak spesifik mengungkapkannya karena di sini organisasinya non-profit dan sukarela. Kebijakan organisasi itu disusun bersama antara ASA dan kerjasama perusahaan asuransi. Kondisi fisik mahasiswanya digambarkan sebagai pengurus ASA yang sibuk dengan kegiatan akademik. Selanjutnya hubungan antar rekan itu diperbaiki dengan adanya rapat rutinan untuk membantu komunikasi, dan keamanan kerja di sini tergolong kerja yang minim risiko. Bagian kedua ada faktor motivator mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama ada kesempatan produksi, yaitu di sini promosinya bersifat stabil. Yang kedua ada pertumbuhan personal, itu diperlihatkan dengan adanya kegiatan upgrading organisasi, yaitu selanjutnya ada pengenalan atau pengakuan. Di sini diperolehnya relasi antar anggota dan pihak eksternal ASA. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu setiap anggota atau dari pihak ASA menjalankan rancangan kerja sesuai dengan waktu estimasi. Yang terakhir ada penghargaan, yaitu sebagai tanda partisipasi ikut berkegiatan di PR ASA dan sharing pengalaman. Next. Selanjutnya kita beralih ke teori motivasi kontemporer. Yang pertama ada teori ERG, yaitu ketika perusahaan telah keadaan frustasi memilih untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. Di sini terlihat ketika menjalankan kerjasama dengan perusahaan asuransi, ASA bisa memilih opsi yang lebih rendah, yaitu perusahaan yang belum multinasional. Selanjutnya teori kebutuhan McLean. Teori kebutuhan ini dikelompokkan untuk kasus ASA, yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk affection, yaitu memperoleh hubungan antar anggota lebih baik. Selanjutnya ada teori yang ketiga, yaitu teori equity. Itu di sini terlihat bahwa korelasi keadilan di antara input dan reward. Jadi apa yang menjadi inputnya itu menjadi rewardnya. Di sini terlihat kalau inputnya yaitu ada kebersamaan dan usaha atau produktivitas, dan rewardnya di sini itu bentuknya penghargaan berupa sertifikat dan insentif lainnya. Selanjutnya teori ekspektasi. Itu di sini mengungkapkan teori bahwa besar kecilnya usaha dari suatu organisasi terlihat dari seberapa jelasnya atau seberapa berhasilnya kemungkinan dari harapan-harapan yang telah disusun. Nah, sini terlihat bahwa harapan besar dari ASA yaitu menjadikan Himpro yang berkembang, karena notabene ASA merupakan Himpro yang baru, dan motivasi usahanya menjadi lebih besar karena usahanya harapannya juga besar. Selanjutnya. Ini masih terkait dengan teori motivasi kontemporer, yaitu ada teori goal setting, yaitu kuat lemahnya suatu usaha dari organisasi terlihat dari seberapa jelasnya tujuan dari organisasi tersebut. Nah, sini terlihat bahwa tujuan dari ASA atau dari PR ASA sendiri yaitu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal guna untuk menambah referensi dan sumber daya pendukung. Selanjutnya teori reinforcement, yaitu terlihat bagaimana kegiatan-kegiatan positif akan selalu diulang untuk mencapai hasil maksimal. Nah, sini terlihat bahwa pengaruh positif dengan semangat untuk membangun Himpro ASA dari semua anggotanya dengan adanya pendekatan dengan pihak eksternal. Selanjutnya yang terakhir ada teori motivasi terikat budaya. Sini kita mengelompokkannya budaya dari PR ASA atau dari ASA keseluruhan, yaitu budaya US, Kanada, dan Inggris. Yaitu mereka lebih fokus kepada kebutuhan akan prestasi, kesetiaan menerima risiko, serta peduli terhadap kinerja. Next. Baik, terima kasih. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.